Jadi bagi yang sekarang sedang bertugas, jangan pernah khawatir, karena memang tugasnya akan selesai. Kepemimpinan itu ibarat tongkat estafet, bukan meteran pom bensin. Kalau meteran pom bensin itu, Pak, dimulai dari nol ya, sama ditunjukkan ini. Apakah kita mau seperti itu? Enggak kan? Kita lihat kerja Pak Jokowi itu dari Pak Jokowi 1 sampai Pak Jokowi 2 itu kan kelihatan sekali. Jadi kalau ada orang sepertinya menutup mata mengatakan bahwa kerja Pak Jokowi itu membuat transportasi dan pengertian jalan, itu ya saya pikir itu orang itu kurang bijaksana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Gerobak Gagil semuanya, sehat ya untuk hari ini ya. Nah, untuk video kali ini saya akan memberitakan mengenai Pak Jokowi yang mungkin kesabarannya sudah habis ya, membalas telak Pak Anies ini dalam sebuah acara. Ya, dikutip dari tempo.co.id, Jokowi membalas ucapan Anies soal kepemimpinan. Masa kayak meteran pom bensin? Presiden Jokowi membalas pernyataan bakal calon Presiden Anies Baswedan yang menyinggung soal estafet kepemimpinan saat pergantian presiden. Dalam pernyataannya, Anies mengingatkan bahwa estafet kepemimpinan ke depan tidak melulu berbicara mengenai keberlanjutan atau tidak, melainkan soal mencapai tujuan bernegara. Itu kata Anies ya. Namun Pak Jokowi langsung membalas bahwa presiden selanjutnya justru harus meneruskan program yang sudah dijanjikan pemimpin sebelumnya. Dalam pidatonya tersebut, Pak Jokowi menganalogikan bahwa kepemimpinan bukan meteran dari pom bensin. Menurut Pak Jokowi, meteran pom bensin selalu dimulai dari nol, dan hal tersebut tidak bisa diterapkan dalam kepemimpinan. Lucu sekali ya. Tak hanya Pak Jokowi nih, Ibu Mega juga mengepret balik Pak Anies yang juga kritik soal pembangunan jalan Pak Jokowi. Dikutip dari CNBC Indonesia ya, yang menyebutkan bahwa Ibu Megawati dengan tegas membela Presiden Jokowi perihal kritik mengenai pembangunan jalan yang dilakukan pada masa kepemimpinannya. Hal ini diungkap Bu Mega saat memberikan keterangan pers usai rapat kerja nasional ketiga PDIP. Seperti apa videonya? Langsung kita lihat berikut ini ya. Ketika arahnya terasa melenceng, diluruskan. Dan ini adalah proses normal yang harus kita jalani terus-menerus. Jadi bagi yang sekarang sedang bertugas, jangan pernah khawatir, karena memang tugasnya akan selesai. Dan itu adalah proses yang tahunan. Seperti ketika regu juga akan selesai. Nanti regu berikutnya ada. Dan kompasnya dipegang. Kekuasaannya ada pada tangan rakyat, bukan pada tangan pemegang kemenangan. Itu pegang kekuasaan. Nggak bisa lagi kita kayak dulu-dulu memakai istilah-istilah yang absurd. Pengembangan, apa itu pengembangan? Penguatan, apa itu penguatan? Pemberdayaan. Harus to the point, apanya? Harus taktis, apanya? Untuk membawa kapal besar Indonesia menggapai cita-cita Indonesia Emas 2045. Harus ada keberlanjutan dan kesinambungan. Harus. Kalau sudah kepemimpinan 1, kedua, ketiga sudah sampai ke SMA, mestinya kepemimpinan yang keempat itu diteruskan untuk masuk ke universitas. Jangan balik lagi ke SD lagi. Setuju?
kepemimpinan itu ibarat tongkat estafet. Sekali lagi, kepemimpinan itu ibarat tongkat estafet. Bukan meteran pom bensin. Kalau meteran pom bensin itu, Pak, dimulai dari nol ya. Sama ditunjukkan ini. Apakah kita mau seperti itu? Enggak kan? Masa kayak meteran pom bensin? Mestinya kalau sudah dari TK, SD, SMP, ini ya kepemimpinan berikut masuk ke SMA, universitas. Nanti kepemimpinan berikut masuk ke S2, S3. Mestinya seperti itu. Tidak maju mundur, poco-poco, enggak. Dan pembangunan Indonesia sentris penting. Hilirisasi industri sangat penting. Inilah nanti yang akan melompatkan kita. Kalau hilirisasi ini berhasil, kita akan melompat. Kita lihat kerja Pak Jokowi itu dari Pak Jokowi 1 sampai Pak Jokowi 2 itu kan kelihatan sekali. Jadi kalau ada orang sepertinya menutup mata mengatakan bahwa kerja Pak Jokowi itu membuat transportasi dan pengertian jalan itu, ya saya pikir itu orang itu kurang bijaksana. Nah, seperti itu ya jawaban telak dari Pak Jokowi serta Bu Mega ya. Ya, kalau dipikir-pikir sih memang betul sih yang dikatakan Pak Jokowi itu. Kepemimpinan itu harus estafet, melanjutkan, bukan dimulai dari nol lagi. Bayangkan kalau program-program atau kebijakan Pak Jokowi yang pro rakyat ini akan dirubah oleh Pak Anies ketika akan menjadi presiden nanti. Ibu kota, apa mau dibubarkan? Setelah dibangun seperti itu, terus lagi program Pak Jokowi membangun dari desa, apa tidak dilanjutkan untuk kedepannya nanti? Ini menjadi pertanyaan. Pasalnya di era Pak Jokowi ini, di desa-desa sekarang ini sudah banyak sekali perubahan, gitu loh. Adanya dana desa itu membuat banyak desa itu semakin mandiri dalam mengelola keuangan. Contohnya BUMDes, mengelola suatu wisata desa. Dan ini menjadi pemasukan yang luar biasa bagi desa-desa yang bisa mengaplikasikan dana desa tersebut. Gitu loh. Bisa menjadi pemasukan atau lahan pekerjaan bagi masyarakat desa tersebut. Terus lagi, jalan di desa, meski belum semuanya menyeluruh, tapi sudah kebanyakan jalan di desa ini sudah dicor, sudah dibangun aspal atau dicor beton. Itu fakta. Apakah hal itu yang mau dirubah? Gitu loh. Jadi ya betul sih memang kata Pak Jokowi, program-program dari Pak Jokowi yang pro rakyat itu ya harus dilanjutkan. Apa yang harus dirubah? Perubahan dan perbaikan hal apa? Harusnya dijelaskan dong. Jangan hanya berbicara mengenai perubahan dan perbaikan tapi tidak tahu yang mau dirubah itu apa. Pak Jokowi membangun tidak hanya di Pulau Jawa saja, seluruh Indonesia. Tidak Jawa sentris, tapi Indonesia sentris. Itu real. Program dari Pak Jokowi mau dirubah seperti apa kalau perubahan dan perbaikan? Pertanyaannya seperti itu. Jadi, salam waras dari kami warga desa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.